Dari yang dukun tua itu. Dukun tua siapa ya? Ya itulah ada. Hah? Itulah pokoknya. Ya? Jadi RR. Dukun tua yang inisial R yang keluar-keluar terus. Tapi sayangnya dia nggak berani pakai nama pribadi untuk ngelaporin. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa like, tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, tidak kurang satu apapun juga. Hasil pelaporan terhadap pesulap merah oleh Persatuan Dukun Indonesia ternyata tetap ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Dan beberapa hari yang lalu sobat, pesulap merah dipanggil oleh pihak kepolisian. Pemeriksaan tadi soal laporan yang ada tentang perdukunan. Cuma laporannya pakai nama orang lain. Marcel Radival alias Pesulap Merah menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan, yaitu pada Jumat 23 Desember 2022, di mana pemeriksaan ini berlangsung lebih kurang 4 jam lamanya. Adapun Pesulap Merah diperiksa selaku terlapor dalam kasus dugaan ujaran kebencian, yang mana yang melaporkan adalah pihak Persatuan Dukun se-Indonesia. Walaupun demikian sobat, Pesulap Merah mengaku tidak kenal dengan orang yang melaporkannya. Nah, di sini Pesulap Merah menyatakan bahwasanya ada yang bernama Agustiar bin Ismail yang melaporkan Pesulap Merah ini. Dan di sini Pesulap Merah mengatakan bahwasanya ia dilaporkan atas kasus dugaan penyebaran kebencian. Di sini Pesulap Merah menduga bahwa pelapor bernama Agustiar merupakan murid dari seorang dukun berinisial R. Pesulap Merah menyebut bahwa dukun berinisial R itu mengorbankan Agustiar untuk melaporkannya ke pihak kepolisian. Penyebaran kebencian katanya tuduhannya. Jadi laporan yang ini dari yang dukun tua itu, sebut pesulap bernama asli Haris Setianto itu. Pesulap Merah menyatakan bahwa dukun tua yang berinisial R yang berkoar-koar terus, tapi sayangnya dia nggak berani pakai nama pribadi buat ngelaporin saya. Orang yang ini, yang dari yang dukun tua itu. dukun tua siapa ya? Ya itulah ada. Hah? Itulah pokoknya. Ya? Jadi RR. Dukun tua yang inisial R yang keluar-keluar terus. Tapi sayangnya dia nggak berani pakai nama pribadi untuk ngelaporin saya. Lanjut Pesulap Merah apabila dia mempermasalahkan laporan polisi ini, yang terkena imbas adalah Agustiar, bukan dukun R. Karena kalau dia pakai nama pribadi, ketika saya permasalahkan dia yang kena, akhirnya dia pakai muridnya. Jadi parahnya, dia adalah mengorbankan muridnya untuk ngelaporin saya. Ya, karena kalau dia pakai nama pribadi, ketika saya permasalahkan kan dia yang kena. Akhirnya dia pakai muridnya. Jadi parahnya dia adalah mengorbankan muridnya untuk ngelaporin saya. Gitu. Di sini Pesulap Merah mengungkapkan bahwa ia dicecar 43 pertanyaan oleh penyidik dalam pemeriksaan tersebut. Ia menjelaskan bahwa laporan ini dipicu oleh unggahan konten Instagramnya tentang dukun cabul dan penipu. Tentang postingan saya di Instagram yang saya menjelaskan dukun itu tukang tipu dan tukang cabul, berkedok agama ataupun berkedok budaya yang biasanya menggunakan keajaiban untuk penipuan gitu. Itu kan definisi dukun yang saya maksud. Yang kalau saya nyebut dukun di channel saya, yang saya maksud itu sebenarnya gitu. Sebagaimana kita ketahui sobat, bahwasanya Pesulap Merah dikenal dengan konten-kontennya tentang membongkar rahasia ataupun trik oknum dukun. Tentang postingan saya di Instagram yang saya menjelaskan dukun itu tukang tipu dan tukang cabul, berkedok agama ataupun berkedok budaya yang biasanya menggunakan keajaiban untuk penipuan, menggunakan alat-alat ataupun trik-trik untuk mengelabui pasiennya. Mana ujaran kebencian terhadap dukun? Padahal kan di situ nggak nyebut nama, tidak tertuju pada pekerjaan tertentu gitu. Karena ya itu definisi dukun yang saya maksud untuk channel saya sebenarnya. Kuasa hukum menyatakan bahwa dukun yang dimaksud oleh Pesulap Merah bukanlah dukun beranak atau dukun pijat dalam pengobatan tradisional. Maksudnya adalah dukun yang itu, bukan dukun beranak, tapi dukun yang itu jelasnya. Yang pertama poinnya adalah
Bang Marcel dipanggil oleh kepolisian sebagai warga negara yang baik, maka Bang Marcel harus hadir. Ya kan? Hari ini kita memenuhi panggilannya. Di situ kita di BAP kurang lebih 4 jam ya, 4 jam dari jam 3 sampai jam 8. Namun demikian kita ada waktu jeda istirahat 1 jam. Jadi kita hitung adalah 4 jam, 43 pertanyaan. Yang inti dari permasalahan adalah pihak pelapor itu mempermasalahkan postingan konten dari Bang Marcel. Nah, jadi postingan apa itu? Berkaitan dengan dukun, ya kan? Dukun itu dukun cabul ataupun tukang tipu. Nah, di pemeriksaan kita sampaikan maksud dukun cabul dan tukang tipu itu adalah dukun-dukun yang menggunakan peralatan, ya, yang bisa dibuktikan secara ilmiah, kemudian menakut-nakuti korban ataupun pasien, yang kemudian mendapatkan keuntungan untuk memperkaya diri. Itulah yang kita sampaikan. Jadi pada saat kita berbicara dengan maksudnya adalah dukun yang itu, bukan dukun beranak, bukan dukun apa, tapi dukun yang itu yang jadi masalah. Jadi Bang Marcel di sini mengedukasi jangan sampai ada lagi orang-orang yang tertipu praktek perdukunan dengan modus menggunakan perlengkapan peralatan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Betul Bang Marcel? Betul banget. Nah, itu tujuannya. Saya juga, penonton saya nggak pernah ada yang menanyakan dukun beranak gimana Bang, dukun pijat gimana Bang, karena memang dukun beranak dan dukun pijat itu pengobatan tradisional, bukan dukun yang saya maksud tadi, seperti yang Bang Yunus jelaskan tadi kan, gitu. Karena semua orang saya yakin juga paham tentang hal tersebut. Cuma ini ada orang-orang yang seolah-olah menggeneralisir dukun yang saya maksud itu dukun pijat, dukun beranak, dukun gigi dan lain sebagainya. Ya, tinggal gimana kita aja. Tadi kita udah jelaskan juga ya Bang Yunus. Pesulap Merah menyatakan bahwa pemeriksaan kali ini ia belum melakukan upaya pembuktian. Dan dia menyatakan bahwasanya tadi hanya interview saja. Di sini Pesulap Merah menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan selama sekitar 4 jam. Mulai pukul 15.00 hingga pukul 20.00. Pesulap Merah dijerat dengan pasal 28 ayat 2, Jungto pasal 45 ayat 2, Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman di atas 4 tahun penjara. Baik sobat, demikian kabar terbaru dari kasus pelaporan terhadap Pesulap Merah. Mudah-mudahan kita semua bisa melihat akhir dari perjalanan kasus ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.